Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan tentunya setelah PTS kita kembali semangat untuk belajar ya. Oke, jadi hari Senin kemarin Ibu sudah kirimkan beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar tentang pemandangan dan kalian ada yang bilang saya senang Bu karena pemandangannya hijau, rapi, bersih gitu ya kelihatannya. Dan Ibu juga bertanya tuh, kalau misalnya kamu mau liburan sama keluarga, kira-kira ingin kemana? Ada yang bilang ke pantai, ada yang bilang ke CS, ada yang bilang ke Taman Kota Intan gitu ya. Dan kemanapun kita pergi bersama keluarga, ya tentunya rasanya akan selalu menyenangkan ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan perasaan kita atau membagikan cerita kita, pengalaman kita gitu ya melalui puisi. Dan khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang puisi anak. Nah, lebih detailnya lagi kita akan belajar apa aja untuk hari ini, yaitu adalah pengertian puisi anak ya, mempelajari ciri-ciri puisi anak, mempelajari beragam puisi anak, kemudian mempelajari contoh puisi anak ya, menuliskan informasi tentang puisi anak dan juga berlatih membaca puisinya ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa itu puisi? Nah, puisi adalah ungkapan emosi atau perasaan melalui kata-kata yang indah. Nah, jadi teman-teman kamu di grup sudah ada juga ya yang berusaha untuk mencari tahu apa itu puisi. Nah, ada yang bilang puisi itu adalah karya sastra yang kata-katanya itu indah gitu ya. Terus ada yang bilang kumpulan kata-kata indah gitu. Nah, benar kata teman-teman kamu juga ya yang sudah mereka cari. Jadi puisi itu adalah kalimat atau ungkapan emosi atau perasaan melalui kata-kata yang indah gitu ya. Jadi akan dibuat dalam bentuk kalimat nantinya. Ya. Oke. Nah, sekarang apa itu puisi anak? Ya. Puisi anak adalah tentang pengalaman atau kegiatan sehari-hari anak yang menyenangkan, ya. Ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Jadi puisi anak itu adalah yang isinya itu tentang hal-hal yang menyenangkan ya, berdasarkan pengalaman kamu atau kegiatan sehari-hari kamu, ya. Kegiatan yang ada di sekitar kamu. Contohnya misalnya kayak isinya tentang liburan gitu ya, atau tentang benda yang ada di sekitar kamu. Misalnya apa ya? Misalnya tentang buku tulismu atau pensilmu gitu. Oke. Nah, mengapa sih puisi anak itu penting gitu ya? Nah, karena dengan kita membaca atau menulis puisi anak gitu ya, atau kita mengetahui puisi anak, kita itu bisa meningkatkan daya imajinasi gitu ya. Daya imajinasi itu adalah daya hayal kita. Jadi kita bisa meningkatkan imajinasi kita, hayalan kita gitu ya. Kemudian membangkitkan semangat kamu juga untuk mengenal bahasa atau kosakata yang mungkin selama ini kamu belum dapat banyak gitu ya. Oke, nah ini ciri-cirinya ya. Jadi ada yang bilang tadi ya Bu, saya nggak dapat ciri-ciri puisi anak. Nah ini dia ciri-cirinya ya. Nah ciri-ciri puisi anak itu ya berisi kegembiraan, artinya berisi hal-hal yang menyenangkan ya. Kemudian merupakan hasil dari berimajinasi atau berhayal ya. Ditulis berdasarkan pengalaman dari kegiatan sehari-hari. Jadi ditulisnya itu memang berdasarkan pengalaman kamu di rumah gitu ya atau ya sehari-hari kamu. Kemudian informasinya sederhana ya dan temanya itu selalu hal yang menyenangkan, membangkitkan semangat kamu gitu ya. Oke, nah tadi ada yang bilang nih puisi anak itu berbeda dengan puisi orang dewasa ya. Iya, benar sekali. Jadi puisi anak itu kalau misalnya tadi ada yang bilang, oh rimanya harus seperti ini gitu ya, terus dia harus 4 baris dan sebagainya. Nah, jadi puisi anak itu agak berbeda ya. Jadi puisi anak itu tidak terlalu terbatas dengan adanya rima yang sama. Rima itu adalah bunyinya ya, bunyi yang sama, tidak harus seperti itu. Tetapi kalau misalnya mau buat seperti itu juga nggak apa-apa, tapi tidak harus gitu. Oke. Nah, ini contoh puisi anak. Jadi puisi anak itu ada yang bisa bertema keluarga, maksudnya kita buat
temanya itu tentang keluarga ya, bisa tentang orang tua atau saudara kamu, bisa juga tentang cita-cita kamu. Kemudian temanya kebahagiaan ya, bisa tentang liburan, cerita liburan atau bermain layangan ya, bermain lompat tali atau juga pada saat kamu bermain boneka. Kemudian bisa juga bertema sekolah ya. Bisa tentang guru kamu, bisa tentang peralatan sekolah kamu, misalnya kayak pensil atau buku. Kemudian bisa tentang sekolah daring gitu ya. Sekarang aku lagi belajar daring, belajar online atau tentang mengerjakan PR ya. Dan bisa juga bertema tentang alam dan lingkungan ya, bisa tentang pemandangan, pemandangan gunung, pantai gitu ya. Maaf, ini bukan bunda ya, sawah ya. Oke. Kenapa Ibu bisa menulis bunda di situ? Oke, jadi bisa tentang gunung, pantai, sawah gitu ya, atau halaman rumah kamu, tentang bunga juga nggak apa-apa. Yang penting tentang bertema tentang alam dan lingkungan. Oke, nah ini dia cara menulis puisi yang benar ya. Jadi kalau misalnya nanti Ibu sewaktu-waktu minta kamu menulis puisi ya. Jadi kamu udah tahu nih cara menulis yang baik ya. Jadi yang pertama kamu menentukan judul atau tema puisi tadi ya. Tema puisi tadi Ibu sudah jelaskan sebelumnya, bisa tentang kebahagiaan atau alam gitu ya. Terus kamu pas harus ada judulnya. Misalnya nanti itu misalnya ya, temanya tentang alam dan lingkungan gitu ya. Judulnya tentang apa? Tentang kucingku gitu. Oke, kemudian ada kata kuncinya ya. Kata kunci itu untuk membantu kamu menulis puisinya. Jadi kata kunci itu harus ada dalam kalimat puisi yang kamu buat misalnya gitu. Kemudian ya, setelah kamu menentukan kata kunci tadi ya, kamu akan melanjutkan dengan menulis kalimat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan terakhir ya, memperhatikan pilihan kata ya, atau diksi dan rima agar puisi lebih indah. Jadi pilihan kata atau diksi itu ya kata yang akan kamu tulis gitu ya, yang kamu pilih, usahakan bisa terdengar lebih indah dan rimanya tadi ya. Rimanya juga bisa indah gitu. Tapi tidak mesti ya, tidak mesti untuk kamu bisa, kalau misalnya kayak puisi dewasa itu kan kalau ada i misalnya gitu kan. Contohnya, nanti kalau misalnya kamu bingung, kamu bisa cari lebih banyak di internet atau di YouTube, banyak banget ya, kamu bisa cari gitu. Oke, sekarang kita akan melihat contoh dari puisi, ya, puisi anak. Ini adalah matahari. Matahari itu adalah bertema tentang alam ya. Oke. Jadi ini matahari. Gimana sih cara membaca matahari ini? Puisi matahari ini? Ya, Ibu akan coba contohkan untuk kamu ya. Matahari. Di saat membuka mata, terlihat indah senyumanmu. Cerahnya sinarmu membuat hati ini semakin ceria. Hadirmu menghiasi langit biru, ditambah dengan irama melodi cawan burung, membuat pagi ini semakin ceria. Oke, ini contoh membaca puisi tentang matahari, ya. Kemudian ada contoh lagi nih, pelangi. Ya, jadi pelangi itu masih temanya tentang alam. Oke, Ibu akan mencoba membacakannya untuk kamu juga ya. Pelangi. Hei pelangi, kau hadir membawa keindahan setelah hujan. Warnamu berlapis dan tersusun begitu rapi. Pelangi yang tinggi, warna-warnimu begitu indah. Aku menyukaimu, aku ingin menyentuhmu, aku ingin melukismu. Oke, itu contoh yang bisa Ibu berikan untuk kita membaca puisi ya. Nanti
Untuk lebih banyak contohnya Ibu akan kirimkan untuk kamu di grup WA. Jadi kamu jangan khawatir ya. Kamu juga bisa cari sendiri ya cara membaca puisi gitu. Oke. Nah, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan tentang puisi ya, sekarang Ibu ingin ya kamu menjelaskan apa yang sudah kamu dengarkan dari yang sudah Ibu jelaskan kepada kamu ya. Jadi silakan rekam dirimu ya, rekam dirimu dalam bentuk audio menjelaskan tentang puisi dari apa yang sudah kamu dengarkan ya. Jadi dalam video ini yang sudah kamu dengarkan itu akan kamu jelaskan kembali dalam bentuk audio. Apa saja yang perlu kamu jelaskan ya. Jadi kamu akan jelaskan apa itu puisi dan apa itu puisi anak ya. Kemudian mengapa sih puisi anak itu penting gitu ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri puisi anak ya, dan apa saja contoh tema dalam puisi anak. Oke. Nah, setelah kamu ini ya tadi mengerjakan tugas yang ini ya, rekam audio, sekarang Ibu ingin kamu mencoba berlatih untuk membaca puisi ya. Jadi mari kita bersama-sama berlatih membaca puisi ya. Jadi tadi Ibu sudah berikan kamu contoh puisi Matahari ya dan Pelangi. Jadi kamu pilih salah satu dari puisi itu yang akan kamu coba baca ya. Kamu bisa baca Matahari atau Pelangi. Kemudian rekam diri kamu dalam video saat membaca puisinya. Nah, dan ya, Ibu akan menilai ini ya. Jadi silakan kamu bisa perhatikan rubriknya dengan baik. Ada pelafalan, ada intonasi, dan ada ekspresi ya. Oke, bisa untuk tugas audio dan videonya kamu bisa kumpulkan di GC ya. Paling lambat atau paling terakhir hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 ya. Oke, terima kasih sudah belajar hari ini dan mendengarkan dengan baik. Semangat terus ya anak-anak ya. Dan sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Bye-bye.